Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, masih ingatkah anak Bapak pembelajaran kita minggu lalu, di mana dari materi sebelumnya sudah mempelajari dan memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung arti sebagai berikut. Nah, di mana Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung arti bahwa Pancasila mampu berinteraksi secara dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, Pancasila juga bersifat terbuka, bukan berarti Pancasila terbuka terhadap pengaruh ideologi lain. Namun, justru Pancasila menjadi filter atas pengaruh ideologi lainnya. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi bab 1, yaitu pada submateri ketiga tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, adapun pembahasan kita hari ini ada dua. Yang pertama mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Nah, adapun perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang, di mana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam di bidang politik dan hukum dibagi ke dalam 4 persoalan. Yang pertama ada lembaga negara, yang kedua hak asasi manusia, dan yang ketiga demokrasi, dan yang keempat mengenai hukum. Nah, jadi ada 4 perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam bidang politik dan juga hukum yang dibagi menjadi 4 persoalan. Nah, jadi ada 4 persoalan di dalam bidang politik dan juga hukum. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai persoalan lembaga negara. Persoalan lembaga negara yang pertama, membangun sistem pemerintahan yang sesuai perkembangan zaman merupakan salah satu syarat untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara modern. Yang kedua, pembentukan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada atau menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga negara lain. Sebagai pelaksana dalam menjalankan sistem pemerintahan, lembaga negara harus dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan juga kebutuhan masyarakat dan negara. Di Indonesia juga saat ini terdapat beberapa lembaga negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan juga lainnya. Nah, untuk yang kedua mengenai persoalan hak asasi manusia atau HAM. Beranjak dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai suatu bangsa yang merdeka, di mana bangsa Indonesia sangat menghargai hak asasi manusia setiap warganya. Hak asasi manusia juga merupakan hak yang melekat dan digunakan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban HAM atau hak asasi manusia sendiri diatur dalam pasal 28A sampai J Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Untuk yang ketiga mengenai persoalan demokrasi. Negara kita ini, negara Indonesia,
menganut yang namanya sistem demokrasi Pancasila yang tumbuh dari tradisi dan juga nilai budaya Indonesia serta mengutamakan musyawarah mufakat dan juga kekeluargaan di dalam setiap pelaksanaan. Nah, jadi negara Indonesia ini menganut sistem demokrasi di mana dari dulunya kita sudah menganut nilai-nilai atau menganut sistem yang namanya demokrasi Pancasila. Dia merupakan menggunakan dengan cara musyawarah mufakat dan juga kekeluargaan di dalam setiap pelaksanaannya. Nah, selanjutnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia dicerminkan dalam proses pemilihan umum yang diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi ini dia contoh dari sistem demokrasi Pancasila itu tadi dengan mengadakan atau mengikuti yang namanya pemilihan umum. Nah, untuk yang keempat mengenai persoalan hukum. Pasal 1 ayat 2 menjadi landasan dalam pembangunan di bidang hukum yang diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Nah, selanjutnya seluruh hukum nasional yang diciptakan haruslah bersumber pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, jadi seluruh hukum yang dibuat atau disebut dengan nasional itu harus bersumber dari Pancasila. Nah, jika dia bertentangan dengan Pancasila, maka itu akan dilarang dibuat. Seperti itu dia, nak. Jadi hukum yang dibuat harus sesuai dengan sumber hukum yang tidak bertentangan dengan Pancasila kita. Nah, adapun perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi dapat dilihat dari sistem ekonomi yang dianut Indonesia yang tertuang di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 tersebut, di mana Indonesia segera tegas menyatakan menganut sistem ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan. Nah, sistem ekonomi berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan melalui koperasi. Nah, jadi koperasi ini merupakan bidang usaha yang bersumber pada asas kerjasama yang memperlihatkan adanya nilai Pancasila di situ. Nah, jadi koperasi ini dilihat karena adanya nilai-nilai Pancasila di dalam usaha koperasi atau di dalam sistem ekonominya. Nah, selanjutnya berbagai bentuk dari sistem ekonomi baik yang berasal dari dalam ataupun luar dapat berkembang di Indonesia seperti bank, supermarket, dan lain-lain sebagainya.